Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan jadwal ya. Jadi ini jadwal yang saya setting adalah jadwal dengan hari Senin gitu ya. Tanggal 4 kebetulan hari ini saya mohon maaf karena mengambil jadwal kuliah di luar jadwal kalian gitu ya. Mohon maaf, mohon pengertiannya. Karena memang saya berusaha mengurai kepadatan jadwal saya yang di hari Senin gitu. Ya, jadi hari ini saya hanya ingin menerangkan mengenai kontrak kuliah, kemudian sedikit mengenai pendahuluan, mengenai pengobatan berbasis bukti. Ya, pengobatan berbasis bukti ini dalam bahasa Inggris adalah evidence-based medicine ya atau EBM. Kemudian selanjutnya pertemuan tanggal 6 dan tanggal 13 ini akan diisi oleh Pak Krisna gitu ya. Yang pertama untuk pertemuan kedua adalah teori, bagaimana sih cara melakukan critical appraisal ya atau penilaian kritis atau telaah kritis gitu ya terhadap guideline pengobatan. Dan selanjutnya di minggu depannya adalah prakteknya gitu. Jadi bagaimana kemudian Anda melakukannya langsung pada saat itu gitu ya. Jadi nanti Korma silakan menghubungi Pak Madi Krisna gitu ya. Termasuk sepertinya untuk jadwal tanggal 20, 27 maupun 3 ini akan saya berikan kemungkinan adalah Pak Krisna dulu akan tukar jadwal dulu dengan saya gitu ya. Jadi yang di bawah ini kemungkinan akan naik ke atas ya. Jadi setelah telaah kritis terhadap guideline pengobatan, nanti telaah kritisnya adalah terhadap artikel atau jurnal dengan studi desain case control. Ya. Sama teori, kemudian minggu depannya adalah praktek. Tapi untuk pertemuan yang telaah kritis dengan studi desain cross-seksional itu akan dilakukan bersamaan, ya, teori dan prakteknya. Ya. Dan ini akan diberikan oleh Pak Krisna. Kalau misalnya Pak Krisna bisa, akan saya minta bantuannya untuk menukar dengan jadwal saya di 456 ini. Gitu ya. Nanti akan saya infokan dan saya akan ubah di kontrak kuliah ini, di jadwal ya. Setelah itu pertemuan dengan saya, ya, jadi telaah kritis atau critical appraisalnya adalah dengan study design, systematic review, and meta analysis. Kemudian dilanjutkan dengan prakteknya. Demikian juga berikutnya pada kalau memang ini sesuai jadwal ya tanggal 3 bulan April gitu teori tentang cara untuk melakukan telaah kritis ya atau penilaian kritis atau critical appraisal terhadap jurnal dengan studi desain randomized clinical trial atau randomized control trial ya. Setelah itu di pertemuan ke-8 adalah UTS ya, bisa berbentuknya online maupun offline ya. Nanti bisa ditanyakan saja gitu ya bagaimana bentuknya karena jujur sampai sekarang saya juga belum ada gambaran gitu ya. Jadi makanya saya di sini tulis dulu online ataupun bisa offline. Kemudian di pertemuan ke-9 jadi masih dengan saya, teori tentang cara untuk melakukan telaah kritis terhadap artikel atau jurnal dengan studi desain adalah kohort. Kemudian diikuti minggu depannya dengan prakteknya. Ya. Dan kemudian di dua pertemuan terakhir itu dengan studi evaluasi ekonomi atau economic evaluation ya kemudian bagaimana telaah kritisnya gitu ya ini mungkin mirip dengan yang pernah Anda lakukan di farmakoekonomi ya atau bagian dari farmakoepidemiologi kemarin tetapi mungkin untuk critical appraisalnya itu menggunakan tools yang berbeda dengan cara yang berbeda gitu ya. Kemudian di pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Kembali bisa online maupun offline ya, nanti dilihat. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan jadwal kuliah? izin bertanya, Ibu. Ya, silakan.
Apakah ketika kuliah offline itu mahasiswa perlu diwajibkan untuk membawa laptop, Ibu? Saya ini nggak bisa dengar suaramu. Sebentar. Gimana? Tolong diulangi. Ketika kuliah offline, apakah mahasiswa diwajibkan untuk membawa laptop? Ketika apa? Kuliah online. Offline, Ibu. Ketika offline. Ya, Ibu. Mungkin perlu ya. Karena ada praktek di sana. Bisa nanti bentuknya praktek itu Anda sudah mencari jurnalnya terlebih dahulu atau langsung di saat itu mencari gitu. Jadi ya bersiap-siap saja untuk membawa laptop termasuk kuota internet gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, ada yang mau bertanya dulu tentang jadwal, tentang materi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan tugas koordinator mahasiswa. Kembali saya mengingatkan bahwa koordinator mahasiswa wajib mengingatkan dosen ya untuk mengingatkan untuk memberikan kuliah sesuai jadwal ya melalui media komunikasi sehari sebelum jadwal kuliah tersebut dilaksanakan ya. Saya di akhir perkuliahan saya mohon bantuan dari koordinator mahasiswa untuk mengumpulkan hasil scan. Jadi men-scan dan mengumpulkan hasil scan untuk absensi mahasiswa yang telah dilengkapi dengan tanda tangan mahasiswa untuk 16 pertemuan, berita acara dosen pengajar yang juga telah dilengkapi dengan tanda tangan dosen pengajar di setiap pertemuan ya untuk 14 pertemuan kecuali UTS dan UAS ya. Untuk UTS dan UAS Anda bisa tulis saja tim teaching gitu ya. Kemudian untuk kontrak kuliah juga yang setelah kontrak kuliah dan RPS yang telah dilengkapi tanda tangan dosen koordinator mata kuliah, kemudian koordinator mahasiswa dan koordinator program studi. Setelah di-scan, diserahkan hasil scan tersebut melalui email maupun media komunikasi. Ya. Kemudian koordinator mahasiswa mengkoordinasi pengumpulan tugas dan mengingatkan mahasiswa tentang batas waktu pengumpulan tugas. Ya. Di luar hal-hal yang tertera di sini akan disepakati bersama, gitu ya. Akan dibicarakan untuk kesepakatan bersama. Ini NIM-nya berapakah? Siapa kormanya? Benar ini namanya Nikomang Triayu ya, kalau saya nggak salah WA-nya kemarin. Iya, benar Ibu. Boleh tahu NIM-nya? 21 Ya, 08 ya, 55 ya. 10 Oke, 87 Ibu. oke. Ya. Jadi nanti ditanda tangan ya, setelah saya rapikan dulu filenya. Oke. Sampai di sini tentang kontrak kuliah, adakah yang ingin ditanyakan? Apakah Anda semua masih tidur? Kembali saya ingatkan ya, saya juga punya hak untuk bisa meninggalkan meeting kelas ini gitu ya. Kalau Anda tidak mau menjawab, tidak berpartisipasi, ya Tidak ada, Ibu. tidak ada. Oke ya, kembali saya ingatkan ketika Anda tidak aktif dan tidak mau aktif, ya lebih baik kuliah ini ditiadakan saja gitu ya. Oke. Sekarang masuk kepada pendahuluan untuk pengobatan mata kuliah praktek pengobatan berbasis bukti gitu ya. Saya izin share screen untuk eh, slide tentang evidence-based medicine. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Ibu. Oke. Ibu. eh jadi
praktek pengobatan berbasis bukti atau pengobatan berbasis bukti itu sebetulnya dalam bahasa Inggris adalah evidence based medicine ya, atau sering disingkat dengan EBM, atau bahasa Indonesia ya sudah dibilang EBM gitu ya. Topik yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang introduction of evidence based medicine, kemudian cycle of EBM, methods of EBM, study design and level of evidence, information sources, dan critical appraisal gitu ya. Semoga sebelum jam 9 bisa saya selesaikan. Yang pertama adalah tentang pendahuluan ya, introduction. Jadi apa sih sebetulnya dikatakan dengan EBM? Jadi EBM itu adalah the conscientious, explicit, and judicious use of current based evidence in making decision about the care of individual patients ya. Yang tujuannya adalah to integrate the experience of the clinicians, the values of the patients, and the best available scientific information to guide decision making about clinical management. Yeah. The term was originally used to describe an approach to teaching the practice of medicine and improving decisions by individual physician about individual patients. Jadi sebetulnya secara singkatnya gitu ya, bahwa pengobatan berbasis bukti ini sebetulnya adalah upaya untuk menghadirkan evidence-evidence atau bukti-bukti terkait pengobatan klinis yang bisa digunakan ya untuk membantu mengatasi problem dari pasien gitu. Ya. Jadi di sini biasanya dokter ketika mereka mengalami masalah gitu ya, maka mereka akan juga mencari informasi ya atau evidence yang related dengan problem yang dialami pasien, sehingga mereka bisa memberikan jalan keluar gitu ya, berdasarkan memang bukti-bukti nyata gitu ya. Makanya dikatakan praktek berbasis bukti nyata ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk kepentingan kesembuhan pasien gitu ya. Nah, bagi farmasi sendiri apa? Bagi farmasi sendiri juga, kalau tadi dokter adalah untuk membantu diagnosa, tetapi bagi farmasis misalnya adalah dalam hal pengobatan. Jadi seperti yang saya contohkan kemarin di teori SIO gitu ya. Bagaimana ketika farmasis mendapat pertanyaan manakah yang lebih baik? Apakah enalapril atau sakubitril valsartan, atau misalnya golongan ARB lainnya gitu ya, atau misalnya tadi untuk demam untuk anak-anak itu apa sih sebetulnya yang bagus gitu ya, apakah paracetamol atau ibuprofen atau malah kombinasi keduanya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu akan banyak, pertanyaan-pertanyaan itu akan banyak dijumpai dalam praktek klinis, jadi praktek farmasi klinis gitu ya. Sehingga ya diperlukan pengetahuan untuk bisa mencarikan ya evidence tadi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi pasien gitu ya. Apalagi pada saat era digital informasi ini diperlukan gitu ya IBM untuk apa? Mencari informasi yang relevan secara efektif dan efisien dan menilainya gitu ya, menilai informasi tadi secara kritis ya, apakah valid atau tidak. Untuk apa valid? Untuk bisa diaplikasikan pada kondisi pasien atau pada problem yang ada gitu ya. Jadi karenanya IBM ini diberikan menjadi salah satu mata kuliah ya, dan kalian mengambilnya gitu ya. Terutama ya kita paham semua bahwa di era
sekarang ini yang namanya informasi itu bisa diakses dengan sangat mudah dan sangat cepat gitu ya. Tergantung kekuatan internet saja sih sebetulnya ya, tapi semua ada di sana. Sehingga sekarang ini banyak pasien juga yang sudah kritis, jadi datang itu sudah membawa semua ilmunya gitu ya, yang dia sudah baca sebelum bertemu dokter ataupun apoteker, sehingga makanya mereka kadang juga bisa self diagnosis sendiri gitu, yang kemudian ternyata itu tidak benar gitu ya, sehingga karenanya ya tadi perlu diberikan bukti-bukti nyata untuk bisa menjawab semua pertanyaan dari pasien gitu ya, yang semakin kritis. Dan saya yakin juga farmasis juga akan menjumpai hal yang sama. Pasien yang datang ke apotek itu ya sudah pasti sudah penuh informasinya gitu ya, sehingga ketika datang dan bertemu si farmasis ya akan banyak bertanya gitu ya. Jadi sebetulnya cycle of IBM itu ada ya. Jadi seperti itu terus dan ya memang harus seperti itu gitu ya. Jadi dimulai dengan pasien dengan problemnya gitu ya. Kemudian tugasnya adalah untuk memformulasi questions ya. Jadi dari problem yang ada kemudian dikonvert ya, diformulasikan ke dalam pertanyaan yang terstruktur. Di sini adalah PICO. Nanti di belakang, slide belakang akan saya terangkan sedikit mengenai PICO itu apa sih. P itu patients, I-nya itu adalah interventions, C-nya adalah comparator, O-nya itu adalah outcomes. Kadang itu ditambah dengan S ya, study design ya. Jadi dari problem diupayakan untuk di-convert ya, ditranslate ke dalam sebuah pertanyaan yang sistematis dan terstruktur. Setelah dibuatkan pertanyaan tadi berdasarkan PICO-nya, kemudian mulai dicari evidence-nya ya. Tentu dengan cara yang tersistematis ya. Kemudian setelah itu secara kritis ya, evidence yang diperoleh tadi kemudian ditelaah ya. Dalam hal apa? Validitasnya, importance-nya, kemudian applicability-nya ya. Apakah valid atau tidak, apakah memang related atau tidak gitu ya, importance-nya bagaimana, kemudian apakah memang bisa diaplikasikan untuk pasien saya gitu. Kalau misalnya contohnya yang kemarin yang sudah adakah Wardani di sini? Tidak ada, Ibu. Oh, tidak ada. Kalau kemarin misalnya jurnal yang ditunjukkan untuk di kelas CEO kemarin ada pada Nigerian patient gitu ya. Nah, apakah itu kemudian bisa diterapkan untuk pasien di Indonesia? Nah, dokter di sini yang akan mengaplikasikannya gitu ya. Jadi dia harus mempertimbangkan mungkin banyak hal. Ada nggak kesamaan gitu antara pasien di Nigeria dengan pasien di Indonesia? Nah, seperti itu. Itu untuk telaah kritis di bagian applicability. Setelah itu, setelah memang dirasa memang setelah ditelaah dan memang bisa diaplikasikan, diterapkanlah pada pasien gitu ya. Oh, ternyata untuk pasien anak-anak itu kalau dia demam dengan frekuensi kurang dari 72 jam, yang terbaik misalnya adalah menggunakan kombinasi paracetamol dan ibuprofen gitu ya. Misalnya setelah itu diaplikasikan. Ya. Dan seterusnya gitu ya. Dan ini akan membentuk yang dinamakan dengan cycle of IBM. Kemudian ada metode IBM gitu ya. Sama ya sebetulnya. Di sini translation of uncertainty to answerable questions ya. Includes critical questioning, study design and levels of evidence ya. Jadi
langkah pertama, step pertama dari IBM itu adalah memformulasi tadi ya, memformulasi pertanyaan yang terstruktur ya, yang mengandung komponen tadi population, intervention, comparison, dan outcome. Populasinya ini pasiennya itu siapa gitu. Oh, pasiennya adalah anak-anak misalnya dengan kondisi demam gitu ya, anak berumur 3 tahun dengan kondisi demam misalnya. Kemudian intervensinya apa? Intervensinya misalnya adalah ibuprofen ataupun kombinasi antara ibuprofen dengan paracetamol. Comparisonnya di sini apa? Comparison di sini itu biasanya adalah gold standarnya atau standar pengobatan, standar terapi untuk pasien dengan demam. Untuk anak-anak itu apa? Nah, dalam hal ini adalah paracetamol gitu. Jadi comparison di sini adalah paracetamol. Outcomes-nya apa? Outcomes-nya karena itu paper bisa disebutkan paper atau menurunnya suhu pada anak umur 3 tahun gitu. Jadi kalau kita sudah dapatkan masalahnya, kemudian kita buatkan pertanyaan ya yang mengikuti tadi pola PICO. Kemudian kadang ditambahkan study design. Study desainnya apa yang diinginkan ya? Tentu RCT karena ini adalah untuk terapi ya. Untuk terapi yang terbaik biasanya adalah bentuk RCT gitu ya. Kemudian setelah itu dilakukan pencarian itu ya secara sistematik untuk mendapatkan evidence yang terbaik yang ada gitu ya. Kemudian setelah itu dilakukan critical appraisal of evidence for internal and external validity, effect size, clinical importance of the results ya. Kemudian application ya diterapkan hasilnya pada praktek sehari-hari ya. Kemudian dievaluasi bagaimana apakah memang benar pasien yang diberikan pada anak umur 3 tahun dengan demam pada kurang dari 72 jam misalnya diberikan kombinasi paracetamol dan ibuprofen itu memang baik gitu misalnya seperti itu ya. Jadi ini adalah steps untuk melakukan IBM. Kemudian kembali saya ingatkan di sini kalau kita bicara ada yang dinamakan dengan hierarki level of evidence gitu ya. Ada yang dinamakan dengan piramid seperti ini gitu ya. Mana paling tinggi itu clinical practice guideline ya. Kemudian di bawahnya ada meta analysis dan systematic review, diikuti randomized control trial, kemudian cohort, case control, case report atau case series, dan kemudian ada animal and laboratory study ya. Kalau animal and laboratory study ini biasanya masuk apa? Uji apa? Mana tidak ada pada manusia? Uji in vivo, Bu. Ya, uji pada hewan ya, uji preklinik itu ya biasanya ya. Nah, kemudian kenapa case study itu letaknya di paling bawah? Karena dia tidak ada desainnya, gitu ya. Dia di situ termasuk naratif review, ya, expert opinions, editorial, ya, judgment expert itu juga masuk di situ, ya. Kemudian masuk ke observational studies. Kalau Anda masih ingat farmakoepidemiologi, ada cohort dan case control ya. Kalau masuk yang sudah terstruktur, di situ ada randomized control trial ya. Nah, kalau apakah saya sudah pernah menunjukkan guideline ya?
salah satu guideline kalau nggak salah yang dikeluarkan oleh European Society of Cardiologists di kelas ini kah? Pada saat farmakoepid kalau saya nggak salah. Pernahkah? Masih ingat? Tidak, Ibu. Hah? Seingat saya tidak, Ibu. Nggak pernah? Yang saya tunjukkan mengapa guideline pengobatan tersebut ya, ESG ya banyak guideline. Salah satu yang saya contohkan itu adalah ESG karena dia paling lengkap menurut saya ya. European Society of Cardiologists gitu ya. Mengapa dia bisa menjadi yang baik gitu ya? Karena memang banyak kutipannya itu kalau saya nggak salah itu referensinya itu bisa sampai 1.000 ya. Nanti Anda lihat lagi. Saya yakin saya sudah pernah menyampaikan itu sampai 1.000. Ya. Jadi ya tadi, tetapi mereka tidak melakukan, makanya tidak dikategorikan primary studies, tapi secondary ya. Karena apa? Karena dia mengkompilasi. Ya. Sehingga bisa dari kompilasi evidence-evidence tersebut bisa dijadikan clinical practice atau guideline tadi ya. Jadi level of hierarki level of evidence ini juga harus diperhatikan karena ini sangat terkait juga dengan tadi applicability ya. Bagaimana juga termasuk telaah kritisnya ya. Kemudian saya ingatkan kembali mengenai study design ya. Jadi study design itu ada kalau ini tadi dikatakan ada meta analysis dan systematic review, dia sebetulnya apa sih gitu ya. Jadi mereka sebetulnya systematic review meta analysis itu adalah mengumpulkan semua studi-studi atau mengumpulkan semua evidence-evidence yang ada gitu ya. Sehingga kemudian dilakukan review secara sistematis ya. Jika kemudian dilakukan statistical analysis dari systematic review tersebut itu biasanya dikategorikan meta analysis ya. Jadi kenapa sih ini dikatakan baik gitu ya? Ya karena memang dia mengumpulkan seluruh evidence-evidence yang ada gitu ya. Tentunya dikumpulkan juga bukan dengan cara acak, tetapi ada cara yang tersistematis. Sehingga ya dikatakan ini berada pada hierarki yang tinggi gitu ya daripada RCT. Gitu. Nah, kalau pada clinical guidelines, kalau Anda buka nanti ya, ESG saja contohnya, itu Anda akan temukan ribuan ya, ribuan evidence di sana. Oke, kemudian kembali saya ingatkan mengenai study design untuk RCT gitu ya. Jadi kalau kita punya populasi study population gitu ya. Kemudian kita berikan dia perlakuan gitu ya. Ada yang diberikan treatment dan ada yang diberikan kontrol. Yang diacak gitu ya. Nah, di situ setelah di follow up, kemudian kita bisa bandingkan hasilnya. Itu kalau randomized control trial. Ya. Sehingga Anda bisa lihat di sini treatmentnya, kontrolnya, dan kalau kita bicara di random dan randomisasinya itu berjalan dengan baik, Anda bisa lihat bahwa semuanya adalah seimbang ya, jumlahnya juga sama gitu ya, dan bahkan jenisnya pun sama, hijau muda dengan biru ini juga sama gitu ya jumlahnya. Kemudian setelah di follow up apa yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian hasilnya dibandingkan. Ini kalau study design untuk RCT. Bagaimana kalau study design untuk cohort? Ya, untuk cohort itu berarti pada saat ini gitu ya, investigatornya ya itu akan melakukan
melakukan penelitian ya. Misalnya di sini adalah screen untuk orang yang sehat gitu ya. Kemudian dilihat apakah ada yang terekspos atau tidak gitu ya. Nah, kemudian hasilnya apa gitu. Ini yang dikatakan dengan incidence ya. Outcome-nya apa? New cases-nya apa? Ya. Jadi, misalnya Anda ingin mengetahui kohort itu, yang ini adalah kohort prospektif ya. Jadi, misalnya Anda ingin mengetahui apakah orang yang merokok sejak usia muda gitu, misalnya SMA gitu, sejak SMA, apa yang akan terjadi 30 tahun ke depan gitu ya. Di sini. Jadi present sekarang ini dia ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara rokok dengan kejadian tertentu gitu misalnya. Nah, kemudian dia tahu dia ambil pada orang yang sehat, pada orang-orang yang sehat yang merokok dan yang tidak merokok gitu ya, tereksposur dengan rokok dan tidak merokok. Kemudian di follow up pada waktu tertentu ya, selama misalnya 30 tahun gitu misalnya. Kemudian di 30 tahun kemudian itu dilihat outcome-nya. Apakah yang merokok, yang tereksposur itu ada kasus apa yang terjadi? Kemudian yang tidak merokok itu terdapat kasus apa gitu misalnya. Nah, ini adalah desain yang dinamakan dengan cohort. Sehingga dikatakan bahwa cohort itu lama waktunya gitu ya. Nah, bisa juga cohort itu adalah retrospektif atau historical. Jadi terekspos dulu, outcome-nya apa, dan di sini baru investigatornya, gitu ya, berada di present, di sekarang ini, gitu. Nah, bagaimana dengan study design yang dikatakan dengan case control, gitu ya. Kalau case control berarti dia itu dulunya itu terekspos ya, kemudian pada waktu sekarang ya ini dilihat case-nya seperti apa dan kontrolnya itu seperti apa gitu ya. Jadi contohnya kalau Anda mau melihat misalnya sekarang ini banyak misalnya kasus kanker paru misalnya. Kemudian Anda ingin melihat menggunakan study design case control. Anda melihat ke belakang gitu ya. Apa yang terjadi pada orang yang masih muda tetapi sudah terkena kanker paru gitu. Dan Anda melihat rekam medisnya misalnya selama 25 tahun atau 30 tahun ke belakang gitu ya. Apakah dia terekspos dengan apa gitu ya? Apakah dia terekspos dengan rokok misalnya? Apakah memang merokok? Apakah misalnya dia ternyata terekspos dengan logam berat misalnya? Ya. Misalnya, oh ternyata setelah Anda telaah rekam medisnya gitu ya, data-datanya 30 tahun ke belakang, oh ternyata dia sering terkena paparan timbal misalnya. Sehingga saat ini gitu ya, dia terkena yang namanya kanker paru misalnya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan design case control study. Ya. Kemudian bagaimana dengan cross sectional? Kalau cross sectional berarti ada yang dipotong lintang gitu ya. Jadi kalau kita lihat time-nya di sini ini dia potong. Jadi dalam waktu misalnya 30 tahun tadi, oh terlalu lama. Saya nggak bisa. Oke, kalau gitu misalnya 5 tahun, 5 ke 7 tahun itu Anda potong. Saya mau lihat dalam 5 tahun itu sudah muncul belum yang namanya gejala apa dari orang yang terekspos merokok pada usia sejak 17 tahun misalnya.